Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan menjelaskan tentang anatomi kelenjar paritiroid. Kelenjar paritiroid adalah 4 kelenjar-kelenjar seukuran kacang polong yang letaknya bilateral, yaitu melekat di bagian atas dan bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher, dan kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Fungsi kelenjar paritiroid yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Punya efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus. Yang keempat, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paritiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Kemudian ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratormon atau disingkat sebagai PTH. Hormon paratormon ini mengatur metabolisme kalsium dan fosfat dalam tubuh. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Pada ginjal, PTH berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi tubulus ginjal terhadap kalsium. Pada tulang, PTH berfungsi untuk meningkatkan mobilisasi kalsium dan fosfat dari tulang ke dalam cairan ekstrasel. Dan pada saluran pencernaan, PTH berfungsi untuk meningkatkan absorb kalsium dan fosfat di dalam usus. Cara kerja hormon paratiroid. Target organ tempat kerja hormon PTH adalah tulang, ginjal yang merupakan efek langsung, dan intestinal yang merupakan efek tak langsung melalui vitamin D. Kerja PTH pada ginjal dan tulang terjadi melalui aktivitas adenyl siklase, di mana PTH menstimulasi aktivitas adenyl siklase dan meningkatkan kadar siklik 3 aksen 5 aksen AMP pada ginjal dan tulang. Terdapat beberapa mekanisme kerja PTH, yaitu ada mekanisme kerja PTH pada ginjal, mekanisme kerja PTH pada tulang, dan mekanisme kerja PTH pada usus. Yang pertama, ada mekanisme kerja PTH pada ginjal. Kerja PTH pada ginjal melalui 2 cara. Kerja PTH yang pertama yaitu menghambat reabsorpsi fosfat. PTH menghambat kontrasporter Na+ fosfat pada tubulus contortus proximal yang mengakibatkan reabsorpsi fosfat terhambat sehingga terjadi fosfaturia. Kemudian ada kerja PTH yang kedua pada ginjal adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium pada tubulus proximal, loop of Henle ascendens, tubulus distal, dan tubulus collectivus, juga melalui mekanisme adenyl siklase. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium, plasma, dan melengkapi kerja PTH pada tulang. Selanjutnya ada mekanisme kerja PTH pada tulang. Awalnya, PTH menstimulasi osteolisis osteoksit yang mengakibatkan disolusi permukaan tulang dan kalsium bergerak dari cairan kanalikular yang menuju osteosit kemudian ke cairan ekstraseluler. Fase ini disebut juga dengan fase cepat atau rapid pace karena terjadi dalam beberapa menit. Kemudian, pada fase selanjutnya terjadi lebih lambat dalam beberapa hari dan terbagi menjadi 2 komponen. Pertama, PTH secara sinergis dengan vitamin D menstimulasi osteoklas untuk meningkatkan resorpsi tulang serta melepaskan kalsium dan fosfat ke dalam cairan ekstraseluler. Kedua, terjadi proliferasi osteoklas atau reseptor PTH pada membran osteoklas matur sangat sedikit didapatkan. Selanjutnya adalah mekanisme kerja PTH pada usus. Kerja PTH pada absorpsi kalsium usus terjadi secara tidak langsung, yaitu PTH menstimulasi enzim 1-alfa hidroksilase pada ginjal yang bertanggung jawab dalam pembentukan vitamin D3 aktif. Vitamin D3 aktif meningkatkan absorpsi kalsium usus halus dengan cara menstimulasi pembentukan kalsium binding protein pada sel epitel usus.
Nah, mekanisme kerja PTH pada ginjal, tulang, dan usus halus tersebut sama-sama meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan fungsi dari kelenjar paratiroid. Yang pertama ada hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme ini merupakan kondisi yang mana kelenjar paratiroid memproduksi lebih banyak hormon paratiroid daripada biasanya. Hiperparatiroidisme ini dapat menimbulkan gejala berupa tulang menjadi rapuh, lemah, dan berbentuk abnormal. Yang kedua ada hipoparatiroidisme. Hipoparatiroidisme ini adalah kondisi yang mana kelenjar paratiroid kurang aktif sehingga membuat kadar hormon paratiroid di dalam tubuh terlalu rendah. Penyakit ini membuat kadar kalsium dalam darah dan tulang berkurang serta fosfor yang meningkat. Yang ketiga ada pseudohipoparatiroidisme. Pseudohipoparatiroidisme ini merupakan penyakit genetik yang amat langka. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid di dalam tubuh. Penderita kelainan genetik ini mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme, padahal kadar hormon paratiroid dalam tubuhnya normal. Yang keempat ada kanker paratiroid. Kanker paratiroid adalah jenis kanker langka yang biasanya menyerang salah satu dari 4 kelenjar paratiroid. Kanker paratiroid ini lebih sering menyerang orang yang berusia 40-an atau 50-an. Gejala kanker paratiroid umumnya menyerupai gejala hiperparatiroid, beserta munculnya benjolan di bagian leher, baik benjolan di leher kanan maupun di leher kiri, suara serak, dan kesulitan menelan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.